kawan yang ada di Balai Tritamutu Lembur Pakuan dan seluruh warga Jawa Barat dimanapun berada. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jawa Barat, para calon bupati dan wakil bupati, para calon wali kota dan wakil wali kota berjalan secara aman, lancar, tertib, dan penuh suasana riang gembira di mana-mana. Ini adalah pencapaian keberadaban demokrasi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Yang keduanya, juga saya mengucapkan terima kasih pada seluruh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, sampai pada tingkat Panwas Cam dan pengawas di setiap desa dan TPS, termasuk pengawas di kabupaten kota. Pada sore hari ini, walaupun penghitungan belum selesai, tapi berdasarkan aspek ilmiah yang biasa kita lihat dalam perhelatan demokrasi Indonesia, manakala hasil quick count itu sudah di atas 70% dan stabil tidak mengalami perubahan, maka biasanya hasil real count-nya tidak pernah jauh berbeda. Selisihnya real count-nya di kisaran margin error 2 atau 3% atau maksimal 4%. Itu pun kalau jaraknya dekat. Tetapi secara kebetulan bahwa kita bisa melihat bersama saat ini pasangan nomor urut 4 Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan sudah meraih angka 61% lebih. Dengan data masuk sudah berapa? 78%. Artinya bahwa ialah sudah faktanya seperti itu. Dan nanti kan penetapannya oleh KPU dan kami sudah menganggap bahwa pasangan nomor urut 4 sudah menjadi pemenang dalam pemilihan gubernur tanggal 27 November tahun 2024. Semoga hasil ini bisa menjadi kabar baik bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Kabar bagi yang jalannya rusak, nanti ke depan akan segera dibangun jalan baru yang mulus. Kabar yang irigasinya rusak, semoga ke depan bisa dibangun irigasi baru. Kabar yang rumahnya rusak, ke depan bisa dibangun rumah baru, diperbaiki untuk rakyat-rakyat miskin. Kabar untuk mereka yang sulit mendapat akses pendidikan, akses kesehatan, ke depan semakin mudah dengan kepemimpinan baru. Dan banyak problem, masalah pengangguran, masalah industri yang harus ke depan menjadi bahan perhatian dan yang paling utama mendapat respon publik yang sangat tinggi ketika saya berkomunikasi dengan masyarakat adalah masuk kerja harus bayar lewat calo. Ini yang mendapat respon yang sangat tinggi karena peristiwa itu masih terjadi di berbagai tempat. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan nomor urut 1, kepada pasangan nomor urut 2, kepada pasangan nomor urut 3 yang telah bersama-sama menjaga iklim demokrasi di Jawa Barat secara paripurna. Kita sudah melewati masa kampanye dengan baik, kita bisa melewati debat dengan baik, dan akhirnya kan yang menangnya harus satu pasang, tidak bisa dua pasang. Kami ditakdirkan oleh Allah untuk memenangkan pemilihan gubernur ini. Semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Amin. Selanjutnya dipersilakan Pak Tawan. Pak, ya. izin, ini kan raihan di atas 60% ini fenomenal selama Pilkada Jabar. Nah ini stimulus yang diberikan selama 5 tahun ke belakang seperti apa sih Pak? Sebenarnya nggak fenomenal. Yang fenomenal itu 80. Tapi ini patut disyukuri. Yang fenomenal itu kalau survei awalnya 80, bertahan 80 itu baru fenomenal. Tetapi ini kan patut disyukuri karena ini adalah pilihan terbaik masyarakat Jawa Barat. Tapi kalau ditanya kenapa bisa 60%? Kan cinta saya bukan cinta semusim. Cinta saya adalah cinta sejati bagi rakyat Jawa Barat.
Saya nyangkanya 80. Ya tapi kita syukurilah angka berapapun yang kita raih bahwa ini adalah pilihan terbaik masyarakat Jawa Barat. Ya meraih angka 60 lebih di Jawa Barat bukan persoalan mudah karena semenjak pemilu langsung dilaksanakan di Jawa Barat, incumbent pun belum pernah ada yang meraih angka ini. Tapi kan saya tidak boleh jumawa lah. Ini adalah pilihan masyarakat Jawa Barat yang secara kebetulan masyarakat Jawa Barat sering berkomunikasi dengan saya dalam setiap hari. Yang kemudian yang kedua juga mungkin nyahen kami nyahen gitu karena saya sendiri jadi banyak dicintai oleh banyak orang. Pak, pendidikan politik yang diberikan ke masyarakat. Warga itu jangan hanya menjelang pemilu, tapi sebagai warga bertetangga harus baik, sebagai anggota ketika di jalan raya harus baik sama orang, dimanapun lah. Ini ya, dan kalau saya ngomong mungkin bolehlah saya berkata, ini adalah pemilu yang paling murah biayanya yang saya jalani. Kenapa? Karena publik itu tumbuh secara spontan. Itu kan bisa dilihat di media sosial. Warga yang melakukan pembelaan terhadap saya dalam setiap waktu, memberikan supporting, hampir nggak ada yang berbaju partai. Semuanya berbaju sebagai masyarakat biasa. Aksi-aksi yang bersifat spontan, yang tidak diciptakan dan tidak dimobilisasi, serta tidak diorganisir. Mereka lahir. Nah ini karena apa? Karena abadnya hari ini sudah abad media sosial, terutama TikTok. Jadi orang bisa langsung berkomentar terhadap sebuah peristiwa. Ini fenomena loh, ini fenomena. Dan ini adalah harapan baru bagi kita bahwa warga Jawa Barat itu adalah warga yang rasional, warga yang memiliki pikiran dan hati yang kokoh, dan yang paling utama dan ini paling penting adalah warga Jawa Barat itu adalah warga yang rasional, warga yang memiliki pikiran dan hati yang kokoh, dan yang paling utama dan ini paling penting adalah warga humanis dan warga toleran. Setelah menang, besok saya akan mulai nanam padi, ya kan? Mulai nanam padi, mulai bersepeda, mulai naik motor lagi keliling kampung, nemuin warga. Ya, siapa tahu dapat jodoh. Ya? Gak ada lah. Kalau saya kan tiap hari pesta, kan tiap hari. Tapi Sabtu malam Minggu kami ada acara. Judul acaranya Ruat Jagat Mapag Pajajaran Anyar. Itu ada tampilan tari, sastra, kesenian dari berbagai kabupaten kota di seluruh Jawa Barat. Ya,